Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syabillah dengan NIM 222140092. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian SPLDV. Nah, cara yang pertama di sini adalah dengan menggunakan metode gabungan substitusi dan eliminasi. Nah, apa itu gabungan substitusi dan eliminasi? Nah, metode ini dinamakan metode campuran, yaitu metode dengan gabungan antara eliminasi dan substitusi. Cara kerjanya adalah dengan melakukan eliminasi terlebih dahulu pada salah satu variabel, kemudian melakukan substitusi untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Contoh soalnya di sini adalah yang pertama, tentukanlah himpunan penyelesaian dari 7x plus y sama dengan 22 dan x plus y sama dengan 8 dengan metode campuran. Nah, seperti yang dikatakan tadi, caranya yang pertama adalah dengan melakukan eliminasi. Di sini saya melakukan eliminasi pada y untuk mencari nilai x. Nah, caranya dengan mengurangi persamaan satu dengan persamaan yang kedua. Persamaan satu adalah 8x plus y sama dengan 22, dan persamaan 2 adalah x plus y sama dengan 8. Setelah dikurangi, di sini hasilnya adalah ketemu x sama dengan 2. Setelah x ketemu, kita lanjut untuk mencari y. Nah, caranya adalah dengan substitusikan x ke salah satu persamaan. Di sini saya menggunakan persamaan 2. Langsung di substitusikan saja, x-nya digantikan dengan 2. Maka 2 plus y sama dengan 8. Dan hasil akhirnya adalah y sama dengan 6. Nah, maka jawaban dari nomor 1 ini adalah x sama dengan 2 dan y sama dengan 6. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2 di sini adalah persamaan 1 4x plus 3y sama dengan 25 dan persamaan 2 2x plus 7y sama dengan 29. Nah, caranya sama seperti tadi, yaitu menentukan nilai salah satu variabel. Di sini saya akan mencari nilai variabel y dengan menggunakan eliminasi pada variabel x. Nah, di sini caranya agak berbeda dengan nomor 1 karena di sini harus menggunakan KPK terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menggunakan persamaan yang pertama. Nah, KPK dari 2 dengan 4 adalah 4. Selanjutnya kita langsung eliminasi saja. 4x plus y sama dengan 25, 2x plus 7y sama dengan 29. Nah, di sini karena variabelnya itu berbeda, variabelnya tidak ada yang sama, maka dicari KPK seperti tadi. Nah, di sini karena ketemu KPK-nya 4, maka kita harus membuat x-nya itu hilang. Nah, di sini setelah dikali 4x plus 3y sama dengan 25 ini dikali 1. 2x plus 7y sama dengan 29 dikali 2 agar x-nya itu hilang. Nah, di sini ketemu pengurangannya adalah min 11y sama dengan min 33. Nah, maka y sama dengan min 33 dibagi min 11. Maka y sama dengan 3 karena minus dibagi minus itu sama dengan plus. Lalu cara yang kedua yaitu mensubstitusikan y ke salah satu persamaan. Di sini saya menggunakan persamaan pertama, yaitu y-nya diganti 3. 4x plus 3 dikali 3 sama dengan 25. Langsung dihitung seperti biasa saja dan ketemu hasilnya adalah x sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaian dari soal yang kedua ini adalah x sama dengan 4 dan y sama dengan 3. Selanjutnya ada metode yang kedua, yaitu metode grafik. Metode grafik ini adalah yaitu cara menyelesaikan SPLDV dengan menggambarkan persamaannya ke dalam grafik koordinat kartesius, dan titik potongnya itu merupakan hasil dari penyelesaiannya. Langkah-langkahnya
Yang pertama kita menentukan koordinat titik potong dari kedua bersamaan terhadap sumbu X dan Y. Kemudian yang kedua adalah kita gambar grafik dari kedua persamaan pada bidang kartesius. Yang ketiga adalah titik potong dari kedua garis merupakan penyelesaian dari SPLDV. Contoh soalnya adalah himpunan penyelesaian dari SPLDV 2X plus 3Y sama dengan 12 dan X plus Y sama dengan 5 adalah. Untuk soal yang kedua adalah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X min Y sama dengan 6 dan min 4X plus 2Y sama dengan 4 adalah. Untuk penyelesaian nomor 1, di sini persamaan satunya adalah 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, maka caranya adalah kita ubah salah satu variabel dengan angka 0. Nah, pertama di sini adalah mengubah X dengan angka 0. Maka karena X-nya sudah 0, 2 dikali 0 itu sama dengan 0. Nah, 3Y 2 kali 0 sama dengan 0 ditambah 3Y sama dengan 12. Dan 3Y sama dengan 12. Karena 3 pindah ruas, maka Y sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, itu tadi adalah saat X0. Sekarang saat Y0, maka 2X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. 2X sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Nah, titik potong dari persamaan pertama ini adalah 6,0. Nah, untuk persamaan kedua sama caranya, yaitu menggunakan pemisalan saat X 0, maka 0 plus Y sama dengan 5 dan Y sama dengan 5. Dan untuk yang Y juga saat Y 0, maka X plus 0 sama dengan 5 dan Y sama dengan 5. Sehingga diperoleh titiknya adalah 0,5 dengan 5,0. Nah, di sini titik potongnya tinggal masukkan saja. Tadi titik potongnya yang pertama adalah pada persamaan pertama itu ada 0,4 dan 6,0, dan persamaan yang kedua ada 0,5 dan 5,0. Nah, di sini langsung dimasukkan saja ke titik kartesius tadi, yaitu 0,5 dan 5,0 dan 0,4 dan 6,0. Nah, maka di situ ketemu titik yang terpotong atau yang berseberangan itu adalah pada titik 3,2. Jadi hasilnya himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Nah, untuk penyelesaian nomor 2 itu sama seperti tadi. X-nya diubah ke 0 dulu. Maka di situ ketemu, langsung dikurangi saja dan ketemu Y-nya sama dengan min 6. Sehingga titik potongnya adalah 0,6. Untuk yang Y itu ketemu titik potongnya adalah 3,0. Untuk yang persamaan 2, jika X 0 maka min 4 kali 0 plus Y plus 2Y sama dengan 4. Karena di situ 0 maka 2Y sama dengan 4. Lalu Y-nya maka sama dengan 2. Sehingga jika Y sama dengan 0 maka min 4X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi min 4 dan X-nya sama dengan min 1. Maka titik potongnya diperoleh adalah X min 1 dan Y sama dengan 0. Nah, ini untuk gambar pada grafik kartesiusnya. Nah, karena di sini dua garis tersebut tidak bertabrakan atau tidak memiliki titik potong, maka di sini SPLDV-nya tidak memiliki himpunan penyelesaian. Nah, selanjutnya ada metode inverse matrix. Metode inverse matrix di sini adalah jika A dan B adalah matrik persegi, berlaku A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan 1. Nah, dikatakan inverse bila B sama dengan A pangkat min 1. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode ini, kita ubah bentuk SPLDV menjadi bentuk inverse terlebih dahulu. Nah, cara-caranya di sini adalah yang pertama mengubah bentuk umum SPLDV ke
bentuk matriks AX sama dengan B. Di sini ada tiga persegi atau tiga matriks. Nah, untuk yang pertama atau yang A di sini adalah untuk koefisiennya, koefisien dari X. Nah, untuk variabelnya di sini adalah pada kotak yang kedua X sama dengan Y, dan yang terakhir adalah B, yaitu P dengan Q. Nah, setelah itu bentuk matriks AX sama dengan B ini diubah ke bentuk inverse. Karena AX sama dengan B, maka X sama dengan A pangkat min 1B. A pangkat min 1 ini merupakan inverse dari matriks A. Nah, caranya adalah dengan menggunakan rumus ini. Rumusnya adalah X Y sama dengan 1 dibagi AD min BC dikali AD dikali min B dikali min C dikali A dan dikali P dikali Q. Terus contoh soalnya di sini adalah ini bisa dilihat, yaitu persamaannya adalah 2x min 3y sama dengan 3 dan x plus 2y sama dengan 5. Untuk yang kedua persamaannya adalah x min 2y sama dengan min 4 dan 2x plus y sama dengan min 3. Caranya yang pertama adalah mengubah spell dv dengan bentuk matriks. Nah, tinggal masukkan saja rumus tadi, yaitu xy sama dengan 1 dibagi 2 kali 2 min dikurangi 3 dikali 1. Nah, di sini untuk 2-nya adalah, maksudnya itu dikali 2 dan dikali min 3 dikali min 1 dan min 2. Yang terakhir adalah 3 kali 5. Nah, di sini adalah tinggal langsung mengalihkan saja. Yang pertama itu di luar kotak dijumlahkan terlebih dahulu atau dihitung terlebih dahulu. Nah, maka ketemu adalah 1/7. Setelah selesai matriks yang kedua dan yang ketiga atau kotak yang kedua dan yang ketiga itu dikalikan. Maka di sini hasil akhirnya ketemu adalah 3,1. 3 dan 1. Untuk yang penyelesaian kedua sama seperti tadi caranya, yaitu ubah terlebih dahulu. Setelah ketemu langsung dijumlahkan seperti tadi. Nah, di sini untuk yang di kanan ini adalah 1/5 dikali 1,-4. Sebelumnya itu harus dijumlahkan terlebih dahulu di dalam kurungnya, yaitu setelah dijumlah ketemu min 10 dan yang bawah itu ketemu 5. Langsung dikalikan saja. Maka di sini ketemu min 2 dan 1. Nah, yang terakhir ada metode determinan matriks. Cara langkah pertama itu sama seperti tadi, yaitu ubah ke bentuk matriks AX sama dengan B. Di situ sudah dijelaskan bahwa A, B, C, D itu merupakan koefisien, X, Y itu variabel, dan F itu merupakan konstanta. Nah, setelah itu kita tentukan nilai determinan dari matriks A atau DA, determinan X atau DX, determinan Y atau DY. Rumusnya ini bisa dilihat ada AD min BC, DE min BF, dan AF min CE. Yang berubah di sini adalah jika DX, AC-nya itu diganti dengan EF. Jika DY, maka yang BD-nya itu berubah menjadi EF. Setelah itu menentukan nilai X dan Y-nya dengan persamaan X sama dengan DX per D dan Y sama dengan DY per D. Contoh soalnya di sini adalah persamaannya adalah 2x plus Y sama dengan 3 dan 3x plus 5y sama dengan 1. Nah, langsung saja kita ubah FLDV ke bentuk matriks. Setelah itu langsung masukkan rumus untuk mencari determinan X dan determinan Y. Nah, setelah ketemu di situ langsung dijumlahkan saja. Maka setelah ketemu semua DX dan DY-nya, kita tentukan nilai X dan Y menggunakan nilai determinan di atas. Nah, rumusnya adalah untuk mencari X-nya, DX dibagi D dan Y sama dengan DY dibagi D.
Untuk X-nya ketemu sama dengan 2 dan Y-nya ketemu sama dengan min 1. Maka hasilnya adalah X2 dan Y sama dengan min 1. Untuk cara yang kedua juga sama. Rumusnya seperti tadi, tinggal dihitung saja. D-nya ketemu min 5, dx-nya ketemu min 5 juga, dan dy-nya ketemu min 10. Setelah itu untuk mencari x dan y-nya menggunakan rumus dx dibagi d untuk x dan dy dibagi d untuk y. Ketemu, maka himpunan bersamanya adalah x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Nah, demikianlah dari video penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.